أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Peringatan, terkadang puasa mempunyai dua sebab, hari Arafah dan hari Ashura yang bertepatan dengan hari Itsnin dan hari Khamis. Dan seperti adanya hari Itsnin dan hari Khamis dalam 6 hari Syawal, maka sangatlah dianjurkan berpuasa pada hari yang mempunyai dua sebab demi memelihara kehormatan masing-masing dari keduanya. Maka jika meniatkan kedua-duanya, maka diperolehlah semua pahalanya. Jadi jikalau hari Arafah bertepatan dengan hari Senin, maka ia mendapatkan dua fadilah. Ia mendapatkan fadilah sunnah hari Arafah, dan pun juga ia mendapatkan fadilah sunnah hari Itsnin. Jadi boleh digabungkan niatnya kedua-duanya. Jadi contoh niatnya, sahaja ku puasa besok hari pada hari Arafah beserta puasa pada hari Itsnin karena Allah Ta'ala. Jadi dapat dua pahala. Kalau misalnya pada hari Ashura bertepatan dengan hari Khamis, jadi niatnya sahaja ku puasa besok hari, sahaja ku puasa sunnah besok hari pada hari Ashura beserta puasa sunnah pada hari Khamis karena Allah Ta'ala. Jadi dapat dua fadilah. Atau digabung lawan qadha, dapat 3. Saja ku puasa pada hari Kamis atau saja ku puasa pada hari Ashura beserta hari Kamis beserta mengqadha, bukan mengqadha dululah niatnya. Kayak ini, saja aku puasa besok hari membayar qadaan Ramadan yang ketinggalan beserta puasa sunnah pada hari Ashura dan beserta puasa sunnah pada hari Khamis karena Allah Ta'ala. 3 dapat. Ada lagi 4, tambahi pulang 4 dapat. Allah. Memang kita ini harus rakus dengan pahala, harus rakus dengan taat kepada Allah. Dan kita pun juga harus ghibtah. Ghibtah itu ada rasa hiri melihat orang yang ahli ibadah. Ada rasa hiri, tapi hirinya di sini bukan izadatun ni'mah 'alal ghair, bukan menghilangkan nikmat atas orang lain, bukan. Maksud hiri di sini ghibtah. Ghibtah itu hendak menuruti orang, tapi ia tidak bermaksud menginginkan barang orang yang diturutinya itu hilang. Jadi antara hasad dengan ghibtah itu beda. Kalau orang hiri, kayak ini lah, orang telah diisi HP hanyar, lalu hiri mudahan hancur HP-nya, itu hiri tak? Nah kalau ghibtah undah hendak jual nang kaya diisi HP nang kaya inya,
Udah hendak HP nang kainya juga tukar jualnya, maka itu ghibtah. Ghibtah itu kada berdosa. Ghibtah itu bukan penyakit hati. Tapi yang seharusnya kita hiri itu, kata Rasulullah, orang yang mengerjakan amal saleh, orang yang cangkal di dalam melakukan amal ibadah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan la hasada illa fitnatain. Tidak ada kehirian kecuali pada dua perkara ini, kata Nabi. Man atahullahu ilman, orang yang Allah datangkan ilmu, kemudian ia bisa mengamalkan ilmu tersebut dan ia bisa mengajarkan kepada orang lain. Ini munkawa, orang seperti ini kita hiri. Artinya undahan yuan nanggai itu. Yang kedua, man atahullahu malan, orang yang Allah datangkan harta, lalu ia pemurah dengan hartanya, ia bantu agama Allah dengan hartanya, munkawa itu dihiri yuan, undahan yuan nanggai itu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Artinya ada orang yang alim, kemudian ia bisa mengamalkan ilmunya dan ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ada orang yang kaya lagi pemurah, ia menggunakan hartanya di jalan Allah, ia membantu fuqara wal masakin, maka dua orang ini dihiri. Hiri yang dimaksud dengan ghibtah tadi diumpati. Nah kemudian seperti kata beliau, bersedekah kepada kerabat adalah sedekah dan memelihara hubungan keluarga. Jadi ketika kita sedekah kepada kerabat, itu diberikan dua pahala oleh Allah. Bersedekah lawan keluarganya itu diberikan oleh Allah dua pahala. Pahala pertama pahala sedekah, pahala yang kedua pahala silaturrahim. Ini contohnya sama dengan kayak orang yang puasa Asyura bertepatan di hari Kamis, atau puasa Arafah bertepatan di hari Isnin. Itu sama seperti orang yang sedekah dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Terlebih keluarganya itu tiada mampu. Di dalam kitab itu disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti, kalau kada khilaf Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ketika kita sedekah dengan orang lain yang bukan kerabat kita dan orang yang bukan tertimpa musibah, kita nih bersedekah lawan orang tuh sehat awaknya, tak kena musibah kada jua, miskin kada jua, kita beri duitnya, keluarga kita lain jua, maka kita mendapatkan satu sedekah 10 kebaikan dari Allah. Satu sedekah 10 kebaikan. Dan jikalau kita bersedekah kepada orang yang tertimpa musibah, atau orang itu fakir tapi ia bukan keluarga kita, orang itu fakir, orang itu kebakaran atau tertimpa musibah lainnya, garing misalnya, lalu kita beri duitnya, maka Allah balas satu sedekah kita dengan 70 kebaikan. Beda, jadi tingkatan pahala sedekah itu beda-beda. Nah kemudian jikalau kita sedekah dengan keluarga kita dan ia tertimpa musibah, ia fuqara wal masakin, ia ditimpa bala yang menyusahkan dirinya, lalu kita membantunya dengan harta kita, maka satu sedekah yang kita berikan dengan keluarga kita dibalas oleh Allah dengan 90 kebaikan. Kalau lawan orang biasa kada tertimpa apa-apa, itu 10 kebaikan.
10 kebaikan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang yang fakir dan miskin atau tertimpa musibah, dan ia pun juga bukan keluarga kita, orang lain kita bantu, maka dibalas 1 kebaikan dengan 70 kebaikan. Tapi jikalau ia adalah keluarga kita yang tertimpa musibah, fakir, miskin, lalu kita beri bantuan kepada mereka, maka 1 kebaikan Allah balas dengan 90 kebaikan. Konol-konol di pahalanya. Tapi jikalau yang kita beri ini adalah orang tua kita, kuitan kita, baik miskin atau kada, baik ditimpa musibah atau kada. Jadi bila memberi kuitan ini jangan waktu miskin saja sidin diberi, pas sugih kada. Miskin kah sidin, kada kah, tertimpa musibah kah, kada kah. Ketika kita memberi orang tua kita, maka dibalas oleh Allah 1 pemberian itu 90.000 kebaikan, 70.000 kebaikan. Bukan 90.000, 70.000 kebaikan. Kuitan lah. Jadi jangan kadang mun kita nih bisi harta sisihakan gasan kuitan yang melahirkan kita, yang kita berasal daripada sulbi mereka, yang mereka bersusah payah dari kecilnya merawat kita, mendidik kita, mencari nafkah untuk membesarkan kita, merawat kita sakit, sisihkan harta kita untuk mereka. Ada kawa banyak sedikit barang. Jangan tahu usaha aja ada suah memberi kuitan. Bantu orang tua kita, baik ia beriman atau tidak beriman. Kafir juga tuh kuitan kita, maka kita tetap wajib bakti kepada mereka. Tetap wajib bakti kepada mereka sekalipun mereka kafir. Amun nang gini bang ma'arwahi kuitan ulun jarsidin tu kafir, nang kaya bang hukumnya ya tetap kada boleh, karena mendoakan orang kafir itu selamat atau memberikan pahala kepada mereka itu haram hukumnya. Tapi kalau mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah boleh. Makanya mun ada orang non muslim nilah orang kafir minta bacakan doa selamat lawan kita, maka ujar abah guru bacakan doa kunut. Karena di awal doa kunut itu apa? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki mendapatkan hidayah. Jadi kita minta kepada Allah agar orang ini mendapatkan hidayah. Jangan doakan selamat, jangan. Karena haram hukumnya mendoakan keselamatan kepada orang yang kafir. Haram hukumnya. Bila orang kafir pun mengucapkan salam lawan kita di mana? Assalamualaikum. Padahal orangnya kafir. Apa jawaban kita? Maka agama mengajarkan kita jangan dijawab dengan salam yang sempurna, cukup dengan jawaban wa'alaikum. Jangan wa'alaikumussalam, haram tuh hukumnya. Kecuali kita kada tahu, pas beteleponan nomor siapa kada terdaftar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa pian? Ulun Jackie Chan. Misalnya nih, Jackie Chan nelpon kita, kan kafir orangnya itu. Aku Ronaldo, Maka jikalau kita tidak mengetahuinya, kada haram. Tapi mun kita tahu, kita ucapkan salam yang sama seperti mereka, haram. Karena salam itu keselamatan. Jadi cukup kita mengucapkan wa'alaikum, wa'alaikum. Ada ulama yang lebih keras lagi, wa'alaikumsalam. Sam itu racun, bukan salam. Kalau salam itu keselamatan. Tapi mun kawa kada usah gitu. Inya mendoakan selamat, kita mudahan nyawa keracunan. Kada usah gitu. Cukup wa'alaikum.
Itu aja. Itu caranya itulah. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, baik mereka fakir atau tidak, baik mereka ditimpa musibah atau tidak, maka satu kebaikan yang kita berikan kepada mereka dibalas oleh Allah dengan 70.000 kebaikan. 70.000 kebaikan. Ada yang terlebih besar lagi, jikalau kita memberikan hadiah kepada para ulama, kepada orang yang ahli agama, maka satu kebaikan yang kita berikan kepada mereka dibalas oleh Allah dengan 100.000 kebaikan. Jadi kalah kuitan, namun kita memberi ulama. Ini bukan ulama tadi hendak minta bari kada. Dan ini memang perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dibalas oleh Allah dengan 100.000 kebaikan. Bukan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Itu ada perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa? Karena membantu mereka sama hakikatnya membantu agama Allah. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, in tansurullah yansurukum. Jikalau kalian membantu agama Allah. Siapa garang agama Allah? Siapa garang yang tukang padahakan hukum Allah? Siapa garang yang melajari sunnah Rasulullah? Para ulama, yansurukum, Allah akan membantu kalian. Ya Rasulullah. Jadi ada tingkatan sedekah itu. Ada tingkatan sedekah. Maka orang dulu mereka cerdas di dalam bersedekah. Mereka habis-habisan membantu orang tuanya. Mereka habis-habiskan mengerahkan agamanya, mengerahkan hartanya untuk agama Allah. Untuk para ulama, Sayyidatuna Khadijah habis harta, Sayyiduna Abu Bakar habis. Ujar Rasulullah, apa yang tersisa daripada engkau ya Abu Bakrin? Apa yang tersisa lawan igam? Lalu ujar Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Yang tersisa lawan ulun, Allah lawan Rasulnya. Harta ulun habis lawan bian wahai Rasulullah. Anak ulun beriakan lawan bian. Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu siapa? Anaknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dikawini oleh Rasulullah. Harta habis, anak diberiakan lawan Rasulullah. Kada ada lagi. Makanya dipuji oleh Allah iman Sayyiduna Abu Bakar. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'i khalq la rajjaha imanu Abi Bakar. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar itu dengan iman seluruh makhluknya Allah, maka niscaya menang iman Abu Bakar As-Siddiq. Ma faddalakum Abu Bakrin, ma faddalakum Abu Bakrin bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam, walakin faddalakum Abu Bakrin bi sirrin qarra fi sadri. Tidaklah melebihkan akan kalian oleh Abu Bakar dengan banyaknya puasanya, dengan banyaknya salat sunnahnya, tidak. Akan tetapi yang melebihkan kalian, kata Rasulullah, oleh Abu Bakar itu karena ada rahasia yang ada di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada iman yang kuat di dalam hati beliau. Sayyidus sahabah, pemimpin daripada seluruh sahabah. Afdalus sahabah, orang yang paling afdal daripada seluruh sahabat, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dirinya, hartanya, keluarganya, seluruhnya untuk baginda Rasulullah. Habis gazan Rasulullah. Siapa pengganti Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi. Allah. Jadi mun kita bersedekah lawan karabat kita, maka pahalanya dua. Ujasidin pahala sedekah ditambah pahala silaturrahim. Bahkan yang terafdal, kita beri zakat, kita beri hadiah itu keluarga dekat kita. Jadi mun bian hendak mengeluarkan zakat, cari dahulu keluarga seorang.
adalah keluarga seorang yang patut dapat zakat. Jangan orang diutamakan keluarga seorang yang sakitan. Cari dahulu keluarga ding sanak teliti dahulu, paman acil teliti, ada sidin sakit julungi zakat, itu yang lebih afdal. Kemudian jikalau tidak ada keluarga kita, maka cari tetangga dekat kita. Nah baru tetangga. Keluarga yang lebih dahulu diutamakan. Karena lebih besar pahalanya dua, pahala sedekah ia dapatkan, pahala menjalin silaturahim ia dapatkan. Ada dulu orang soleh ahli ibadah, maksudnya ahli ibadah, terkenal di negeri Mekah dengan kesolehannya, terkenal tuh bang dengan kesolehannya. Dan ternyata ketika ia ingin menunaikan ibadah haji, ia bertitip lawan kawannya pun juga orang soleh, menitipkan harta 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar 4 gram. Jadi mun 1000 dinar 4 kilo emas. Berapa miliar duitnya? Jar lawan kawan, ampun maaf, aku nih hendak menunaikan ibadah haji. Si kawan ini solehnya luar biasa juga yang dititip ini. Aku nih hendak menunaikan ibadah haji. Nah aku nih bisi harta, kebetulan ikam ini di Makkah berdiam, kawan ini di luar pada Makkah, ikam di Makkah berdiam. Nah aku bertitip harta na 1000 imbah bulik haji, aku kena bebulik lawan ikam. Ujar kawan, oke, usimpanakan harta ikam. Jadi walhasil disimpanlah oleh kawan tadi harta 1000 dinar tanpa diketahui oleh istri dan anak-anaknya, karena ini amanah. Namun ditapadahkan lawan bini bisa tergiur bini 1000 dinar karena sedikit 4 kilo emas. Bah biar pun diduitakan berapa sekilo tuh lah? Hah? Wah ini berapa? Semiliar lah sekilo lah. Yalah, mun 1 juta emas dah. Semiliar ya, 1000 ribu. Semiliar kalau lah. 4 M. Walhasil setelah beliau selesai daripada ibadah haji, ia pulang menuju rumah temannya. Ketika ia mengetok pintu rumah temannya, ternyata yang membukakannya adalah istri dan anak-anaknya. Lalu ia bertanya, mana laki ikam? Aku ni ada amanah menitipakan barang lautnya. Pian kawan sidin kah? Ujar yang bini, inggih pun ulun kawan sidin. Ampun maaf, minta ridho benar, laki ulun meninggal dunia. Mau kamu kawan 4 kilo emas? Mematak bedidiaman mati. Bingung kawannya, adalah laki bian bepadah ulun betitip duit 1000 dinar. Kada bepadah lawan anak bang adalah kada ada jua. Bah aja wamjar kawan, kayak pacar menjarinya. Datanglah kepada ulama besar di negeri Mekah ketika itu. Ada yang mengatakan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang mengatakan ulama itu Syekh Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, salah satu fuqaha. Sampai dulu beliau punya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Ada mazhab beliau itu, ada pengikutnya banyak. Cuman sekarang punah dengan bergiring zaman. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Jadi bertanya kepada ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya Syekh, ulun ini biisi kawan ulun ini mati, ulun ini betitip harta lawan sidin, banyak harta ulun. Ulun ini bingung.
Kamana ulun hendak betakon sidin ini kada bepadah di mana mandak harta anak bini sidin kada ada yang tahunya kakawanan maginnya. Ujar Syekh tadi, coba ikam ke sumur Zam-Zam. Dahulu sumur Zam-Zam mas terbuka kalau lah. Ikam berdiri di pinggir sumur Zam-Zam, panggil namanya. Jikalau ia ahli surga, maka pasti ia akan menyahut akan engkau. Nah, ikam bila ia menyahut kepandirnya di mana ikam andak harta unda. Jadi walhasil tengah malam ia datang ke sumur Zam-Zam. Di pinggir sumur Zam-Zam, wah ini ditutup orang sudah. Ada parak di areanya dekat Ka'bah. Parak tanah. Ada cirinya tuh. Bila orang tahu di situ tuh sisi sumur Zam-Zam tuh ada cirinya. Nah di tengah malam dipanggilnya ya fulan bin fulan, karena menurut riwayat ruh ahli surga itu berkumpul di sumur Zam-Zam. Ruhnya itu berkumpul di sumur Zam-Zam. Ini cerita ini ada di dalam kitab Al-Kabair. Ruhnya itu berkumpul di sumur Zam-Zam. Jadi ketika ia menyebut namanya ya fulan bin fulan, kada ada menyahuti. Ya fulan bin fulan, kada ada juga menyahuti. Sampai 3 kali kada ada menyahuti. Masuk surga kah kawan, kau masuk neraka jadinya. Tapi ia terkenal dengan kesolehannya. Orang tahunya tuh ahli ibadah, alim pula, sekadar percaya kawan ini masuk neraka. Jadi walhasil datang lagi ke Syekh yang menyebut namanya tadi di pinggir sumur Zam-Zam. Ya Syekh, ulun sudah menunaikan apa yang pian sebutkan. Ternyata kawan ulun kada menyakiti, kada menyahudi. Ujar Syekh tadi, na'udzubillah summa na'udzubillah, berarti kawan ikam ahli neraka. Amun nengkai itu ujar Syekh, ikam datangi negeri Yaman, itu ada telaga Berhud namanya. Ada yang menyebutkan Burhud, ada yang menyebutkan Berhud. Itu datangi negeri Yaman, sekarang masih ada. Itu di kandang orang tuh, radius berapa kilometer. Itu bila kita lewat di telaga Berhud itu sunnah berbuka. Karena di situ kumpulan ruh ahli neraka. Itu di negeri Yaman. Kumpulan ruh ahli neraka itu di telaga Berhud namanya. Sampai wah ini ada muntian hendak buka, cek googling. Di googling, cek Google telaga Berhud atau telaga Burhud, ada tuh. Itu di dalam kitab disebutkan itu kumpulan roh ahli neraka. Datang si kawan ini demi 4 kilo emas, kata kegambangan. Baik ke Yaman gelak. Paling berapa real, berapa dirham keluar ongkos. 4 kilo ada kegambangan, paksa bersusah payah. Sampai ke telaga Berhud, di tengah malam ia panggil nama temannya tadi, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, menyahut, oi, nah, iya kawanku ahli neraka bujur. Kenapa kisahnya? Asa kada suah udah melihat inya nina melakukan maksiat. Apa sebabnya? Ujar kawan, kenapa? Aku nih hendak betakun lawan igam. Aku ada kalau lama nitipakan barang lawan igam neh. Duit 1000 dinar. Ikam simpan di mana? Sayang duit tadi 4 kilo emas. Ujar kawan, aku simpan, aku tabuk tanah di bawah tangga rumahku. Nah ikam tabuk aja di bawah tangga rumahku itu, tabuk. Nah di situ ku simpan anak biniku, dasar kada kupadahkan. Aku khawatir kalau inya tergiur lawan harta ikam. Allah amanah orang tadi, dasar amanah. Nah jar kawan, aku ini betakun pulang. Kenapa ikam jadi di sini andaknya? Ini kumpulan roh-roh orang ahli neraka. Kenapa jadi di sini? Ujar kawan, aku bisi ding sana kutu tuha miskin. Inya meminta-minta di negeri yang jauh terpisah lawan aku, sedangkan aku nyaman di Makkah hidup. Aku kada peduli lawan ding sanaku. Karena itulah Allah menyiksa aku dan mengumpulkan rohku di kumpulan orang yang ahli neraka. Tolong aku minta lawan igam, sampaikan minta ampun maafku lawan dingsanaku. Ngarannya Fulanah binti Fulan di kampung ini. Ikam bajanannya ke sana, takuni orang tahu aja berataan. Tolong sampaikan aku tersiksa di tempat ini.
Rohku terpenjara di sini. Aku meminta ampun lawan ia. Padahal kan untung kawan tadi bilang. Walhasil kawan tu dari negeri Yaman berbulik dahulu ke Makkah mencari duit dahulu. Kada mencari bulik dahulu ke Makkah, tabok tangga bawah rumah Sidin, dasar bujur tersimpan di situ. Nah, kemudian dengan harta tadi dibawanya lah ia menuju kepada saudaranya perempuan yang tua yang banyak punya anak, yang janda tidak punya suami, sehingga ia meminta-minta di kampungnya anaknya kelaparan, padahal saudaranya penuh dengan kekayaan. Saudaranya nyaman hidup. Ya Rasulullah, sesampai di kampung tersebut bertanya dengan orang kampung, apakah engkau kenal dengan orang yang bernama Fulanah binti Fulan? Ujar orang kampung, itu ada itu rumah Sidin pian belok situ terus saja pian itu ada kena bertamu rumah gubuk halus saja. Sidin janda, kasihan anak Sidin banyak. Jadi walhasil didatangi ya. Sampai ke tempat tersebut, ternyata anak-anaknya itu sedang menangis kelaparan. Mengetuklah pintu. Assalamualaikum. Dibukakan pintu oleh si janda yang tua tadi. Waalaikumsalam. Ampun maaf, pian bujurkah Fulanah binti Fulan? Inggih pun, ulun Fulanah binti Fulan. Nah, aku ini ada amanah dari ding sanak ikam Fulan bin Fulan. Inya tuh kada tahu di ding sanak lagi ya. Inya nyaman hidup di Makkah unda sing sakitan. Tunggu dulu jar kawan. Inya sudah meninggal dunia. Dia takajud. Si babinian tadi takajud. Kenapa? Sebab inya meninggal dunia. Ngaran sampai umur. Jadi aku ini diberi amanah lawan inya minta ampun lawan ikam. Rohnya sekarang diadab oleh Allah. Inya minta ampun lawan ikam. Jadi walhasil dengan kebersihan hati si perempuan tadi, ia memaafkan saudaranya karena ia tidak tega roh saudaranya disiksa oleh Allah. Demi Allah, ujar si perempuan tadi, aku bersaksi bahwasanya aku mengampuni saudaraku Fulan bin Fulan. Aku maafkan segala kesalahannya. Aku ridha lawan ia. Nah, mungkin itu ikam ridha, alhamdulillah, ini amanah lawannya. Nah, ini aku ada isi harta nah 1000 dinar gasan ikam sugih wakajut. Ngaran orang soleh. Gasan ikam ini ku hadiahi berataan. Gasan anak-anak ikam gunakan secukup ikam. Maka hiburan janda tadi. Walhasil ketika itu ia ingin membuktikan lagi apakah kawannya ini berpindah ke sumur Zam-Zam pulang. Dibuktikan dia pulang. Bulik pulang ke Makkah. Di tengah malam datang lagi di telaga Zam-Zam. Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Oi ya kawan. Nah, selamat. Ya Rasulullah. Alhamdulillah, ujar kawan ikam sudah menyampaikan ruhku sudah dipindah oleh Allah menjadi orang yang ahli syurga. Nah, ini cerita ini masyhur, bahkan dituliskan di dalam kitab Al-Kabair. Kata gampang. Jadi bukan kisah karang-karangan, asli. Sebabnya ia masuk ke dalam neraka, rohnya dikumpulkan dengan ahli neraka karena qati'ur rahim, tidak pernah membantu saudaranya. Jadi mun ada berduit itulah, bila ada ding sanak sakit bari ding sanak. Bantu ding sanak kita. Jangan beding sanakan to kita darah oke sedarah tapi duit kada. Orang weh ini tuh. Kita mun bading sanak, iya bading sanak, cuman duit kada bading sanak. Itu kata-kata yang kada baik sama sekali diungkapkan. Kada baik sama sekali. Allah. Munding sanak hendak bahutang-hutangi, kasiannya bila bahutang ka lain supan, baik bahutang lawan ding sanak. Cuman jangan racap. Mau yo ding sanak. Mantangan ding sanak hakon mahutangi, bahutang terus misalnya, termasuk membantu itu mahutangi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, mahutangi orang itu dapat 18 kebaikan, sedekah dapat 10 kebaikan. Jadi mahutangi orang itu ganal pahalanya. Kenapa? Karena ketika ia menghutangi orang, berarti orang yang berhutang itu penting benar.
Tapi waktu ia bersedekah lawan orang, belum tentu orang yang ia sedekah ini perlu dengan hartanya. Tapi mun kayak ini panggoro jar, imba orang tua hana hutang, ulun hutang, imba ulun hutang, ulun bariakan lawan ia bulan 18 tambah 10 28. Oh, Allah itu rinci kalau di dalam masalah hitungan, sampai Allah itu bernama Hasib. Hasib itu orang yang rinci benar di dalam hitungan. Jadi jangan takutan kita lawan masalah pahala. Jangan memutuskan dari silaturahim, termasuk memutuskan orang yang tidak peduli dengan rasa sakit keluarganya, orang yang tidak tahu menahu dengan karabatnya, padahal ia orang kaya tapi ia tidak tahu menahu. Maka Nabi pernah mengatakan, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan diturunkan rahmat pada suatu kaum apabila di dalam satu kaum itu, satu perkumpulan itu ada seikung yang memutuskan tali silaturahim. Fihim qati'ur rahim. Jadi maksud qati'ur rahim ini membantu, pada beelang aja beelang habis gula di sana. Maksudnya itu membantu, itu ngarannya silaturahim. Amun membebani orang itu bukan silaturahim, membantu. Nah kemudian demikian jika meniatkan salah satu dari keduanya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bijirmi, padahal sama aja, ujar Imam Bijirmi, sebuting aja yang diniatakan otomatis dapat sebutingnya sudah. Mun kita nilah puasa hari Arafah bertepatan puasa hari Kamis, beniat kita sahaja ku puasa hari Kamis dapat sudah Arafah, dan otomatis itu dapat. Atau kita berniat hari Arafah dapat sudah puasa hari Kamis, dapat. Atau kita niatkan keduanya, sama aja juga. Janganlah engkau mengira bahwa berpuasa itu hanya meninggalkan makan, minum serta persetubuhan saja. Kita jangan menyangka puasa itu hanya melaparkan diri, menahan daripada makan dan minum dan jima. Bukan itu tujuan daripada puasa. Makanya di dalam kitab Al-Fawz wan Najah wal Muradu bis-Siyam, yang dimaksud dengan puasa, ujar Sidin, at-tajanub 'anil adzam. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menjauhi daripada dosa dan maksiat. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dan jima, bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal atash. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi gak ada dapat pahala apa-apa, jong pahalanya. Yang didapatnya hanya lapar lawan haus. Kenapa? Karena maksiat tetap jalan, menyambat orang tata padahal puasa masih. Berdusta tatap aja padahal rahatan puasa. Saksi apa bersumpah palsu tatap aja. Jadi tujuan puasa itu agar kita bisa menahan daripada dosa dan maksiat. Kenapa jadi disuruh berpuasa? Karena nafsu itu menjerumuskan atau memadahkan orang untuk menggawi dosa dan maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita itu memerintahkan seseorang, menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan, melakukan dosa dan maksiat. Dan kalahnya nafsu itu waktu dilapari, waktu dihausi, kalahnya. Ada kawan nafsu itu apabila dilapari kata teh kawan, orang lapar tuh ya, lihat ya, anak berdusta gini pina mangoler, yo, ban anak berdusta, ratan lapar,
Hendak menyambat orang pina mangoler aja rahatan lapar tadi itu berpengaruh. Sampai di dalam satu riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu dibakar di dalam api nerakanya Allah 1000 tahun. Ketika dibangkitkan 1000 tahun ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa ikam garang, siapa aku, jar Allah. Nafsu tadi menjawab, ana wa anta. Unda pian pada diadab sudah. Diadab lagi ribuan tahun, dibangkitkan lagi oleh Allah, ditanya lagi, man anta wa man ana, siapa ikam garang, siapa unda. Nafsu tetap menjawab, ana wa anta. Unda nyawa. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat agar membawa nafsu ini ke neraka lapar. Aduh, usah ditumbang, aduh usah dibakar ya Allah Ta'ala, aduh usah dibelender, jangan dimakani aja. 1000 tahun kada dimakani, kada kegambangan, dibangkitkan oleh Allah. Nyawa siapa, unda siapa, ulun hamba pian ya Allah, ulun lapar pada kada tahan lagi, paksa mengaku hamba kelaparan, pian Tuhan ulun hanyar mengaku. Inya nafsu ini bila dilapari hanyar tunduk, tapi ketika ia dikenyangkan sekalipun ia diazab, maka ia tidak pernah tunduk kepada hukum Allah. Ada pernah tunduk, maka efek orang yang terlalu kenyang itu salah satunya malas ibadah, berani dengan hukum-hukum Allah, berpikir yang macam-macam yang kada baik tuh rahatan kenyang, rahatan lapar nih pikirannya makan aja lagi, itu aja pikirannya, kada berpikir macam-macam lagi. Allah itu nafsu kita. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah agar ia setiap tahunnya berpuasa di bulan Ramadan untuk melatih nafsunya agar ketika 1 bulan sudah terbiasa 11 bulan menjalani. Jadi pendidikannya sebulan untuk perjalanan 11 bulan. 11 bulan dididik lagi oleh Allah sebulanan untuk menjalani lagi 11 bulan. Gitu tuh. Jadi 12 bulan dididik oleh Allah. Dalam 1 bulan itu ia berpuasa di bulan Ramadan untuk melemahkan nafsunya, untuk melemahkan syahwatnya, agar ia merasa bagaimana penderitaan orang yang fakir, penderitaan orang yang kelaparan dan kehausan, supaya ia paham. Makanya setengah hikmah daripada puasa itu menumbuhkan jiwa sosial di dalam hati kita. Tumbuh jiwa sosial, merasa nang kayak bergerang lapar seharian lah nang kayak apa. Iya. Nah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, tetap aja berdusta. Ini bahaya nih lah orang yang ketujuh berdusta nih. Dan pengamalannya sampai dusta itu dijadikannya amalannya. Artinya ini bersumpah palsu ya berdusta juga, ngarannya saksi berdusta juga ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai keperluan agar ia meninggalkan makanan dan minumannya. Gasan apa inya begasan apa inya puasa punya Rasulullah. Gasan apa inya bahaus-haus amun muntungnya kada dijaganya, muntungnya masih katuju berdusta, muntungnya masih apa? Ketujuh menyambat orang, gasan apa puasanya? Allah. Di ancaman Allah adalah minimal puasa 3. Puasa 3 itu puasa mata, puasa telinga, puasa lisan. Mata, telinga, lisan. Waktu kita melaksanakan puasa.
puasakan mata kita daripada perkara yang menumbuhkan nafsu dan syahwat kita. Puasakan mata kita dari sesuatu yang menghinakan orang Islam. Kan mata ini salah satu dosa mata yang memandang orang muslim dengan pandangan hina. Anda memandang orang muslim dengan pandangan hina. Ini dosa mata kita. Karena di mata itu menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Ini kalau bahasa Arab, mata itu, mata kepala itu ainul basar, mata hati itu ainul basirah. Jadi mata kepala kita itu menunjukkan yang ada di dalam mata hati kita. Maka ketika kita melihat seseorang, cukup melihat matanya, maka ketahuan isi hatinya. Orang itulah yang pina hendak lawan kita, lihat di matanya ya, ketahuan. Bila orang yang paham masalah ilmu ini jangan berhadapan lawannya bahaya, ketahuannya kita. Itu ngarannya ilmu hikmah. Orang tuh kadang ketujuh lawan kita, lihat di matanya ya, nampak. Berarti hatinya kadang ketujuh. Orang tuh bosan sudah berpandiran lawan kita, lihat di matanya. Jangan kada sing pahaman. Orang tuh mata. Ya. Itu berarti kadang ketujuh sudah lawan kita tuh sadang kita bulik tuh sudah. Ya enggak ada sing pahaman lalu. Ini di mata ini menggambarkan di hati orang. Ada masalah orang tuh banyak masalah nampak di matanya. Mata ini biar menunjukkan ainul basirah, mata hati kita. Itu Allah memandangkan mata kepala itu. Ya ada hubungannya mata kepala lawan mata hati ini ada. Makanya ujar orang Bahari ini rahasia Nur Muhammad itu ada di hirang mata kita. Rahasia Nur Muhammad itu ada di hitam mata kita. Ketika kita membuka mata kita, maka nampaklah nurnya Rasulullah di seluruh alam semesta. Mesra pandangan kita ini sampai ke dalam hati kita. Gitu tuh. Itu ada rahasia di matanya. Jadi ke dalam hati kita ini kau digambarkan dengan mata kita. Kau digambarkan. Bila lapar tuh lain, mata orang lapar tuh lain. Di hati orang yang kelaparan tuh lihat di matanya kesah. Bilang kasihan aja bang. Mata orang kakanjangan lain. Itu mun pian belajar ilmu hikmah pian tahu tak. Cuman mun kada bersih hati mereka dosa belajar, sangka jahat terus kenalun orang. Ilmu hikmah ulun aja isi kitab. Ciri hidung itu ada. Orang ini bila hidung nang kayak ini kada kau dikawani panipu. Colas lawan kawan. Nah, ini bila ulun padahakan biar bahayanya. Ngaran ciri itu belum tentu bujur. Para hujan cirinya jar awan hirang, tapi belum tentu juga hujan. Itu tuh ngaran ciri. Nah di awak kita ini ada tanda diberikan oleh Allah. Ada di hidungnya, ada di matanya, adalah macam-macam. Ada yang di dahinya, tuh ada ciri di dahi itu. Allah, ilmu hikmah namanya. Tapi kada usah dikaji. Karena kita suudzon dengan orang. Jadi di mata seseorang itu nampak apa yang ada di dalam hatinya, mata hatinya. Tegas mana tadi? Akan tetapi puasa yang sempurna menjaga mata dari lahan puasa mata. Lihat ulun sembung pulang. Puasa mata, kemudian puasa telinga. Jadi waktu kita puasa jaga telinga kita. Jangan katuju mendengar gosip biar di berita. Dosa ganti aja channel berita itu, jangan channel gosip. Jangan. Ini akan merusak pahala puasa kita. Jaga telinga kita. Nah kemudian terutama jaga lisan kita ketika puasa. Jadi bahkan ulama mengatakan orang yang tidak bisa menjaga matanya, telinganya dan lisannya ketika puasa, maka lebih baik ia tidur ketika puasa.
Lebih baik guring. Karena tidurnya orang yang berpuasa kata Rasulullah adalah tasbih. Cocok guru yang ulun udah pas sudah. Itu ulun seharian mau lebih isukan hendak sanjanya bangun. Baju huruf kada, bahasar kada, begini dosa ganal habulang. Allah. Jadi tidur itu salah satu jalan kita menghindari dosa dan maksiat. Karena waktu guring itu kada ada hukum, Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika tidur maka itu sama halnya kita menghindari maksiat. Kalau kita niatkan aku hendak guring ini menghindari maksiat, pahala guring kita. Masalahnya bila kita terbangun, montong bisa maksiat, mata bisa maksiat, telinga bisa maksiat lawan Allah, batis bisa maksiat. Lalu berniatnya sahaja aku hendak guring ini, ya Allah ulun hendak menghindari maksiat, maka guring kita jadi ibadah karena niat yang saleh. Dan orang alim tahunya masalah nangga ini, dan kita guring saguring bang sudah. Allah. Akan tetapi puasa yang sempurna adalah menjaga anggota-anggota tubuh daripada perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puasa orang-orang soleh yang dinamakan puasa khusus. Kan puasa ini dibagi oleh Imamul Ghazali menjadi 5 bahagi. Ada saumul awam, ada saumul khusus, ada saumul khususil khusus. Ada puasa orang awam. Puasa orang awam itu ia hanya menahan daripada lapar, haus dan jima. Itu aja ditahannya. Montongnya masih menyambat orang, montongnya masih berdusta, matanya masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini puasa orang awam. Al-awam kal hawam. Orang awam itu nang kaya jangkrik kira bah guru, nang kaya jangkrik gitu deh. Allah, maka kita jangan sampai kalau bisa menjadi orang awam. Kita tingkatkan puasa kita menjadi saumul khusus, puasa orang yang khusus. Apa puasa orang yang khusus? Selain daripada menahan haus, lapar dan jima, maka ia pun juga menahan anggota 7-nya daripada maksiat. 7: mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki. Itu anggota 7. Karena ini sumber daripada maksiat. Ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka itu 7 tingkatan. Karena pada anggota kita ada 7 panca indera yang menjadi sumber daripada dosa yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah. 7 anggota ini menjadi sebab seseorang masuk ke salah satu daripada 7 nerakanya Allah. Neraka itu ada 7 pintu. Kalau surga itu 8 pintu. Jangan surga 7, terbalik. Surga itu 8, neraka itu 7. Jadi bagus mula rumah tuh 8 kali 7. Jadi nerakanya ada juga, surganya ada juga. Padahal kita hendak rumah kita itulah baiti jannati, rumahku surgaku. Hanlah kehendak adalah ini nang kayak neraka. Kenapa ini bemamai terus lalu nang kayak neraka lalu Allah anak durhaka lawan guidan an kayak neraka, laki pemabuk an kayak neraka. Ya Allah, kita meminta lawan Allah agar kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar rumah tangga kita seperti raudhatan min riyadil jannah, seperti salah satu kebun daripada kebun-kebun surganya Allah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Anlah. Itu saumul khusus.
puasa orang khusus. Inya selain daripada puasa awam, menahan haus, menahan lapar, menahan daripada jima, maka ditahannya juga matanya daripada maksiat, telinganya, lisannya, kedua tangannya yang ia masukkan ke dalam perutnya, kemaluannya, kedua kakinya ia tahan daripada maksiat. Nah, tingkatan yang ketiga ini jauh lebih tinggi. Ini kita mungkin kadang kawan mencapai ke tingkatan ini. Ini saumul khususil khusus. Selain daripada puasa orang awam dan puasa orang khusus, ia sudah menahan haus, lapar dan jima, ditambah ia tahan anggota tujuhnya daripada maksiat kepada Allah, kemudian ditahan hatinya yang masuk hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku melainkan Allah. Itu aja. Jadi kadada yang lain di dalam hatinya melainkan Allah, dan ia fanakan ia di dalam lautan af'alnya Allah. Karena artinya inya nih kawa berpuasa, Allah jua yang menolong. Karam tuh ngarannya. Jangan merasa bangga dengan puasa kita sampai tumbuh ujub di hati kita, merasa bangga dengan ibadah, lupa bahwasanya kita kawa berpuasa ini karena tolong Allah. Mun kada ditolongi Allah, kada kawa berpuasa apa-apa kita. Allah yang menolong. Lalu hatinya senantiasa ingat dengan Allah. Inilah puasa khususil khusus. Inilah puasa para aulia Allah. Inilah puasa para anbiya wal mursalin. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Maka kita naik ke derajat yang kedua tadi aja, untung benar. Jangan berumuran di puasa orang awam. Jangan. Maka puasa yang sempurna dapat dilakukan dengan 5 perkara. Allahu a'lam bissawab. Tiga sini. Pun maaf ulun berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Ulun ada sedikit amanah dari Guru Bahrudin Hilir untuk pembangunan Pondok Putri Raudhatul Jannah di Hilir. Jadi sidin ada memberi menjunungi kalender itu berapa putingga. Jadi setiap kalender itu ada amplop. Nah, jadi ya diharapkan lah pian ambil masing-masing kalender itu, kemudian ambil amplopnya, terserah hendak mengisi berapa, 100 juta kah, pian isi 200 juta kah. Aduh, sangalang-alang menyambat barang aja pian mengisi 5.000 kah, 10.000, bahkan jarsidin seandainya kada diisi juga kada apa-apa ya sidin, berarti kami yang bersedekah. Berarti sidin yang bersedekah kalender lawan bagian kita. Mun kita kada mengisi, artinya pun pian nama ambil jiwa, terserah pian hendak mengisi atau kada, terserah berapa isinya, terserah apabila mengantarnya. Lipat benar sudah nih. Hendak wahini pian mengantar boleh, hendak minggu dudi boleh, hendak bulan dudi boleh, tahun dudi panggur, barangnya sudah. Barang aja. Nah, itu aja amanah pembinian lelakian itu ada di dalam. Adalah ya. Nah, itu bagi akan kena. Dan kemudian ini ada lagi pengumuman, ini khusus untuk majelis kita, bagi bebinian yang belum masih masuk ke dalam grup WhatsApp Ar-Rafiqul A'la, itu bisa mendaftarkan nomornya ke Muadah Mimin keponakan Udun. Nah, supaya ketika ada pemberitahuan itu lebih mudah. Jadi fungsi tujuan ulun membangun grup ini untuk memudahkan pengumuman. Siapa tahu ada pengumuman apa libur majelis kayak turun pin udataan. Nah, apa-apa. Nah, bagi lelakian yang hendak juga masuk ke dalam grup WhatsApp itu silakan mendaftar kepada saudara kita Khair dan Ibad. Adalah Ibad di luar dah. Nah, Khair yang dimukani, nah Ibad ada di luar. Nah, itu tolong daftarkan nomor pian situ. Nah, kemudian tujuan yang kedua dari grup ini, siapa yang hendak berusaha silahkan pajang di grup pian. Ulun ridho benar, ulun tujuan majelis ini salah satunya untuk meningkatkan ekonomi kita.
Jadi hendak yang berjual amplang tawarkan di grup. Misalnya hendak yang berjual sangkepit misalnya, tawarkan aja kada baba ulun ridho aja untuk kemaslahatan ekonomi kita. Karena mun kada kakawanan siapa juga menukari, baik kakawanannya menukari, itu maksud ulun. Jadi jangan supan biar hendak menawarkan, silahkan aja. Jangan kalau sebi izin-izinan ulun rancak guru ulun boleh menawarkan. Ya kita langsung aja kalau sebi izinan ulun ridho aja. Jadi tujuannya asal jangan dijadikan grup itu untuk saling berbahas bahasan. Ulun kadang katuju. Bila ada orang yang bakal lahir di grup, ulun kadang katuju. Bila ada yang bersinggung-singgungan di grup, ulun kadang katuju juga. Atau mengirimi gambar-gambar yang pina macam-macam tuh ulun kadang katuju juga. Lagi gambar pembunuhan panggal gulu, kayaknya gulu ayam. Itu kada apa-apa mun gulu ayam. Ulun kada penahanan melihat yang darah-darah manusia itu ada penahanan. Nah itu aja sekedar informasi. Silahkan daftarkan nomor pian di grup WhatsApp lawan saudara kita Khair atau Ibad. Karena adminnya itu cuma 3, Ulun, Khair, ada Ibad. Jadi kada boleh lebih daripada itu. Nah itu aja, wallahu a'lam. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.